Halo semuanya, perkenalkan aku Ika Konita Putri, kelas 10 dari SMA Pusaka 1 Jakarta. Di sini, di video kali ini aku bakal bahas salah satu masalah sosial yang sering banget kita temui di masyarakat, yaitu premanisme. Nah, kita bakal lihat gimana sih pandangan sosiologi terhadap kasus ini. Yuk simak sampai habis. Nah, pasti kalian pernah dengar kan berita tentang preman yang meresahkan warga, misalnya kayak sering minta uang ke tukang parkir, ngatur-ngatur wilayah kayak punya sendiri, atau bahkan sampai bikin usaha-usaha kecil jadi takut beroperasi karena biasanya dipintai kayak uang pajak atau yang bukan hak mereka lah gitu, atau kewajiban mereka untuk bayar pajak itu ke mereka-mereka ini yang premanisme ini. Kasus-kasus kayak gitu tuh nggak cuma ada di film, tapi kayak nyata terjadi di banyak tempat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Tentunya banyak berita-berita beredar yang suka ditayangin di TV, seperti nanti ada berita yang bakal aku kasih contoh di video ini. Razia ini digelar karena demi keamanan warga dan kenyamanan pengunjung. Ini terjadi di Tanah Abang ya. Seperti yang aku juga pernah ke Tanah Abang, dan di situ memang banyak banget oknum-oknum atau ormas-ormas yang memintai yang bukannya kewajiban kita untuk mengasihi dan bukan hak dia untuk meminta kita. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi, premanisme itu muncul karena berbagai faktor sosial. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Banyak preman dulunya berasal dari lingkungan yang kurang mampu dan merasa nggak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Kedua, ada juga pengaruh lingkungan sosial di mana seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, jadi dianggap kayak hal biasa gitu. Nah, selain itu, kalau dari teori konflik Karl Marx, preman bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan dari kelas bawah terhadap ketidakadilan sistem. Mereka merasa tertindas, akhirnya mereka pakai kekuatan buat dapat kekuasaan di jalanan. Terakhir, dari teori interaksionalisme simbolik, preman terbentuk karena label yang diberikan masyarakat. Misalnya, anak-anak yang udah dicap nakal dari kecil, dia merasa udah nggak bisa berubah, jadi tuh mereka jadi beneran nakal karena dia udah ngerasa nggak bisa berubah dari sifatnya itu. Jadi ini ada contoh video yang aku tayangin, berita-berita tentang premanisme yang marak banget yang ada di Indonesia. Banyak banget, karena memang bisa jadi karena pengaruh lingkungan atau pengaruh memang dirinya sendiri, atau memang ketimpangan sosial yang terjadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi masalah premanisme itu nggak bisa cuma dilihat dari sisi hukum aja ya, tapi juga dari sisi sosial. Sosiologi ngajarin kita buat ngerti kenapa sih seorang bisa jadi preman, bukan membuat pembenarkan ya, tapi biar kita ngerti aja, bisa cari solusi dan akarnya itu gimana. Nah, semoga video ini bisa bikin kita semua lebih peka dan peduli sama masalah sosial di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.